Yang ingin saya tanyakan, saya suka membuka aplikasi TikTok. Apa? Aplikasi TikTok. Saya suka membuka aplikasi TikTok. TikTok ya. Di sana banyak sekali jenis lagu, banyak sekali lagu-lagu dengan segala genre. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa benar jika saya membuka TikTok dengan banyak lagu, itu akan mengurangi pahala saya, apalagi di saat ini sedang Ramadan. Padahal Buya, di aplikasi TikTok itu banyak sekali hidayah yang saya dapatkan terkait terutama dalam hal ibadah ya, seperti halnya saya sampai detik ini masih istiqomah tahajud karena aplikasi tersebut gitu. Maksudnya akibat dari cuplikan-cuplikan video dari ustadz-ustadz gitu. Jadi buat hati saya tergerak dan banyak sekali hidayah-hidayah yang saya dapatkan dari aplikasi tersebut gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah yang saya lakukan itu masih terbilang salah gitu Bu ya? Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa hukum mendengarkan musik itu haram. Terima kasih. Dengar apa? Mendengarkan musik itu haram, Bu ya. Baik, mungkin tafadhol Bir bisa langsung jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan memang hendaknya siapapun dari kita lebih menyibukkan diri kita dengan urusan ibadah-ibadah yang sifatnya jelas seperti sholat, baca Al-Quran, ya, termasuk belajar semacam ini. Akan tapi juga tidak dilarang ada saat-saat kita rehat, mendengar nasyid-nasyid yang menggugah hati, membangun jiwa, membangkitkan semangat. Tentunya di situ kan ada rambu-rambunya, ya, rambu-rambunya. Jangan sampai tiba-tiba ada aurat yang dibuka di situ dan sebagainya. Kalau hukum musik ini sudah kami jelaskan, musik adalah seperti hal yang lainnya. Jika sudah menjadi kebiasaan orang-orang nggak benar juga nggak boleh. Sebab kalau bicara musik ini kan harus kita bahas tentang hukum menyenandungkan syair, di mana tempatnya, kapan waktunya, kan begitu. Siapa yang menyenandungkan ini kan penting sekali. Kalau syairnya bagus, tempatnya tepat, terhormat, waktunya tepat dan benar, bukan seorang wanita yang dengan dandanan ngaco misalnya tiba-tiba joget-joget baca qasidah sholawatan depan kaum pria, ya nggak benar yang demikian itu. Kemudian setelah itu diiringi dengan alat-alat musik, yang alat musik itu adalah bukan menjadi ciri khas orang-orang fasik. Tapi kalau sudah menjadi alat musik, kalau kita dengar adalah kita terbayang kebaikan, bukan kebiasaan orang fasik lagi. Ini sudah kita bahas. Nah, tetap himbauan kami adalah Anda tetap lebih fokus kepada Al-Quran, kepada belajar, kemudian kepada sholat dan seterusnya. Adapun tadi orang yang punya kebiasaan mengambil ilmu dari media seperti yang Anda ceritakan, bukan terlarang, tapi Anda harus waspada. Pertama, yang Anda ambil itu sudah jelas ustadznya. Sebab kalau sudah masuk media sosial, apakah itu YouTube atau TikTok atau apalagi, itu kan liar. Siapa saja bisa membuat itu semuanya dan bisa menampilkan konten dakwah. Dan ustadz pun juga bermacam-macam, membawa akidah yang bermacam-macam. Maka Anda tidak boleh sombong kepada Allah, tidak boleh sombong kepada ulama lalu mengatakan aku bisa nyeleksi. Anda jangan berkata begitu. Anda harus pastikan bahwasanya yang Anda ambil itu channel yang benar. Di samping channel yang benar, ustadznya sudah Anda pilih. Kalau ustadz biarpun saat itu omongannya baik, tapi kalau ustadz itu membawa atau mewakili akidah yang sesat, suatu ketika Anda akan terpesona, akan terbawa kepada kesesatannya. Maka kalau kita ingin beli itu, berangkatlah, kalau kita ingin mengambil, berangkatlah dari pemahaman dulu, guru. Sebab dinu amanah, yang namanya agama itu amanat, harus waspada kita. Fal tandur amman ta'khud dinak. Hendaknya kita waspada kepada siapa kita mengambil agama. Termasuk, makanya anggap saja kalau Anda mengambil dari kami, channel asal pun waspada juga, hati-hati. Biarpun itu ceramah kami, jangan-jangan ceramah yang dipotong dan sebagainya, kan begitu. Nah, tapi kalau ingin pastinya channel langsung ada, channel ustadz tersebut resminya. Nah, seperti itu.
Jadi secara umum boleh kita mengambil ilmu dari siapa saja, tapi harus Anda waspada, jangan sampai Anda kehilangan keyakinan Anda. Karena Anda liar dalam mengambilnya. Sebab sekarang itu namanya ilmu itu seperti supermarket. Daging apapun ada, daging yang halal, haram juga ada. Ilmu yang benar dan yang salah juga ada. Dalam bab fikih yang ngaco juga ada, akidah yang ngaco juga ada, tasawuf yang ngaco juga ada. Makanya harus waspada, bukan setiap di TikTok menarik saya ambil, tidak. Berguru itu harus ada ikatan pada akhirnya antara seorang murid dengan guru, biarpun mungkin tidak bisa bertemu langsung. Baik, jadi apa yang Anda lakukan sah-sah saja, asalkan betul Anda memilih. Kemudian yang tidak bermanfaat sangat mudah. Misalnya hal-hal lagu-lagu yang menurut Anda tidak membangkitkan jiwa, membangun jiwa, membangkitkan semangat kebaikan, ya ditinggalkan, tinggal ditutup saja, kan seperti itu. Nah, cuman karena media itu bebas, memang kita harus berhati-hati. Kadang-kadang ada mampir-mampirnya, pengennya ke tempat yang baik, tapi mampir-mampir, ini kayak menarik, karena yang namanya di beranda atau di mana begitu kadang nongol sesuatu. Nah, kan iblis setan juga mengiming-iming, lihat dulu sebentar deh. Makanya kita harus kuat dalam hal ini. Demi kebaikan kita di akhirat, kebaikan kita di bulan mulia ini, kebaikan kita di dunia.